Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan kajian hadis nomor 105 dari Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kebaikan membuatmu gembira, kata Nabi, dan kata Nabi apabila perbuatan yang buruk itu membuatmu sedih, maka kata Nabi fa anta mu'min. Kata Nabi, maka engkau adalah seorang mukmin. Ciri seorang mukmin, kata Nabi, ya, adalah apabila idza sarratka hasanatuka, apabila kita itu dengan perbuatan yang baik itu membuat kita gembira. Jadi salah satu ciri orang mukmin itu kalau kita berbuat baik itu senang kita dengan perbuatan baik kita. Yang kedua, kata Nabi, ciri seorang mukmin apabila ya, perbuatan buruk itu membuat kita sedih. Ya. Jadi kalau dalam perbuatan sehari-hari sesuatu yang baik, perbuatan yang baik yang kita lakukan itu tidak membuat kita senang. Dan sebaliknya kalau kita berbuat buruk itu kita tidak sedih. Ini kata Nabi ciri, berarti kita jauh dari disebut seorang mukmin. Karena ciri seorang mukmin salah satunya kata Nabi, jika kebaikan ya kita ini membuat kita senang, membuat kita gembira. Ya. Dan kalau berbuat buruk membuat kita ini sedih. Karena bisa jadi ada orang yang kalau berbuat buruk malah senang ngetawain, ngerjain orang. Senang, ada yang begitu. Ada orang dibully, ya, membuli orang itu malah ketawa, senang. Ada juga yang begitu. Kadang-kadang ada anak-anak itu, ya, kalau ada kegiatan dari masjid, habis kegiatan barang-barang sendalnya tuh diumpetin satu. Ya, seneng kadang-kadang, ya. Nah, ini berarti jauh disebut menjadi seorang mukmin kalau kita melihat sesuatu yang buruk ini tidak membuat sedih. Ya. Bahkan orang kadang-kadang sebaliknya, ya, terlepas apakah itu masih anak-anak, terlepas kita yang sudah dewasa. Ya, kadang-kadang ada orang berbuat buruk, rasain. Ada bahasa rasain. Orang diburukin, orang dijahatin sama orang, tetangga kita, saudara kita, atau orang lain yang kita kenal, kita menganggap rasain. Kita merasa bahwa yang buruk itu tidak membuat sedih, maka kata Nabi, ya, itu salah satunya bukan ciri seorang mukmin. Hadirin dirahmati Allah, ada hadis yang sangat menarik barangkali perlu kita renungkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini sangat menarik untuk kita renungkan. Kata Nabi, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, siapa yang memudahkan
ya, atau seseorang yang dalam kesulitan, orang tersebut membantu orang yang kesulitan. Siapa orang yang menyelesaikan kesulitan orang lain, seorang mukmin dari berbagai kesulitan, satu kesulitan dibantu diselesaikan oleh seseorang, maka kata Allah, kata Nabi, di akhirat nanti kesulitannya pada hari kiamat akan dibantu oleh Allah. Dan berikutnya, wa may yassara 'ala mu'assirin wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya, kata Nabi, fid dunya wal akhirah. Dalam kehidupan kita, ya, ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kita sedih, bahkan kita bisa membantu. Salah satunya adalah wa may yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang bisa memberikan kemudahan. Ada yang gampang disusahin. Kalau bisa yang sulit dimudahin. Kalau orang bisa mempermudah orang, maka oleh Allah akan dimudahkan di dua hal. Di dunia dimudahkan, di akhirat dimudahkan. Kata Allah, Allah akan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi menarik untuk kita renungkan. Orang yang kehidupan di dunia bisa memudahkan urusan orang lain. Ya. Ada kesulitan kita bantu. Ya. Yakin, ya, kita dengan apa yang kita bantu pasti Allah akan berikan kemudahan di dunia. Ya, yakin di akhirat juga Allah akan mudahkan. Sederhana Bapak dan Ibu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai ketika kita melihat kesulitan orang lain justru malah kita senang rasain susah. Justru kalau bisa ketika kita orang mendapatkan kesulitan, ya, melihat orang sesuatu yang memang perlu kita bantu, kalau bisa kita justru kita bantu, ya. Kenapa? Karena Allah akan yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan kehidupan kita, urusan kita baik di dunia dan di akhirat. Dan harus ada sedih ketika ada keburukan di depan kita. Harus ada sedih ketika ada sesuatu yang memang terjadi pada orang yang negatif. Ya, kalau bisa kesedih keburukan, kesulitan, kita bantu supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan, al-birru husnul khuluq wal ismu ma khalaqa fid sadri wa karihta ayattali'a alaihi nas. Kata Nabi, kebaikan adalah bagusnya perangai. Jadi kebaikan itu salah satunya adalah sifat-sifat yang baik ada dalam diri kita. Yang munculnya kebaikan dari perangai kita itu adalah albir. Sedangkan dosa atau keburukan, kata Nabi, adalah apa yang mengganjal di dada. Dan kata Nabi, engkau pun tidak suka diketahui oleh orang lain. Jadi salah satu keburukan adalah yang mengganjal diri kita, tapi kita ngumpetin juga, itu salah satunya adalah juga keburukan. Kita senang bahwa keburukan kadang-kadang sering mengganjal. Kita tidak mau punya keburukan diketahui oleh orang lain. Itu juga adalah, kata Nabi, adalah keburukan. Tapi perangai yang muncul itu adalah, kata Nabi, albir, ya, atau kebaikan. Karena kata Nabi tadi, salah satu ciri seorang mukmin adalah ketika orang bahagia, gembira dengan, ya, kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan kita sedih ketika perbuatan yang buruk itu kita lakukan atau kita melihat perbuatan itu buruk, kita ikut sedih. Ya, kita sedih kalau ada perbuatan buruk, maka kita termasuk bagian dari seorang yang mukmin. Hadirin rahmat Allah. Ada satu ayat yang menarik sebagai penutup kajian hari ini. Ini sering dibawakan, ya, menarik kalau lagi musim-musim pilkada, ya.
Musim pilkada sesering ustadz-ustadz ini bawa ayat ini menarik. Intinya adalah bahwa kebaikan itu jangan pencitraan. Ini ayatnya dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. In takunu shalihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Nah, ini ayat sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kalau lagi musim pilkada. Ya Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu itu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Allah itu maha tahu yang ada pada diri kita. Ya, jika kamu adalah orang yang soleh, ya, jika kamu adalah orang-orang yang soleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Kebaikan itu bukan untuk pencitraan. Janganlah bahwa kita berbuat baik karena untuk dicitrakan kita menjadi seorang yang baik. Ya, hadirin dirahmati Allah, berkaitan korelasi dengan ayat tadi. Apabila kebaikan kita yang kita lakukan bukan karena pencitraan juga, karena Allah itu Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu maha tahu yang ada pada diri kita, ya, ada dalam hati kita. Dan itu membuat gembira. Ini kebaikan yang betul karena bukan pencitraan. Ya, itu berarti kita termasuk seorang yang mukmin. Dan kalau kita belum sedih terhadap perbuatan buruk, ya, supaya kita termasuk orang mukmin, maka kalau kita melihat kita melakukan ada perbuatan buruk, sebaiknya kita termasuk orang-orang yang sedih karena itulah ciri dari seorang mukmin. Kesimpulan hadis ini, hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin sehingga kebaikan yang kita lakukan akan terus meningkat dan kita bahagia, bangga, bahagia bisa terus berbuat baik sekecil apapun. Karena kebaikan kita, kalau kita bisa, ya, sesuai dengan hadis Muslim tadi, kalau kita bisa membantu kesulitan orang, satu kesulitan saja, maka Allah akan memberikan, ya, akan membantu kesulitan kita nanti di akhirat nanti. Makanya niatkan ada satu kebaikan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sholat tahajud, kebaikan itu hanya untuk kita. Kita sholat sunnah, sholat puasa Senin Kemis, kebaikan untuk kita. Tapi kalau ada kebaikan untuk orang lain yang sifatnya kebaikan itu membantu orang, ya, menyelesaikan kesulitan orang, maka kebaikan untuk orang lain, ya, karena ada hablum minallah wa hablum minan nas, ya, hubungan kita dengan manusia, maka Allah akan bantu kita dari kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Ya. Dan di hadis yang tadi akhirnya adalah, ya, kalau kita bisa memudahkan wa mayyasar, kalau kita bisa memudahkan urusan orang, jangan sekali-kali yang mudah malah disulitkan, yang sulit malah dimudahkan. Kalau kita bisa mempermudah urusan orang sehingga orang menjadi mudah untuk melakukan sesuatu, menjadi mudah untuk beraktivitas, menjadi mudah ketika dalam pekerjaannya, maka Allah akan memudahkan baik urusan di dunia walaupun urusan di akhirat. Hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat ini dan ayat tadi dalam surah Al-Isra. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan bukan karena pencitraan, karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah. Dalam hadis ini mudah-mudahan kita termasuk, ya, orang mukmin. Fa anta mu'min, kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Dan marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.